Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya ini di depan gue sudah ada satu unit handphone teman-teman. Ini adalah Poco F4. Ya, handphone ini baru banget dijual hari ini teman-teman, tanggal 7 Juli dan ya tadi gue emang udah main ke store-nya Poco yang ada di Duren 3 ya, dekat-dekat Kalibata sana dan ya gue dapetin yang warna green teman-teman ya, emang karena gue nyarinya warna green gitu ya. Dan ya, ini boxnya seperti ini dan nggak usah pakai lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita unboxing unitnya. Oke teman-teman, sebelum kita unboxing unitnya, kita tur-tur dulu nih ada apa aja di dus Poco F4 ini teman-teman. Yang pertama kalau kita lihat di sini dusnya dominan warna hitam teman-teman ya. Tapi ya namanya Poco pasti ada kuning-kuningnya di sini ya. Dan menurut gue ini handphonenya agak sedikit ngelawan kodrat ya. Kenapa gue bisa bilang ngelawan kodrat? Karena ini kan dari China teman-teman ya. Rata-rata orang Cina itu dia menghindari sekali angka 4, tapi di sini dia pasang angka 4 ya, kayak seakan-akan dia melawan kodrat gitu ya. Ya, di bagian depannya ini kita bisa lihat ada tertulis Poco F4, terus di sini ada logo Poco dan juga ada 5G di sini. Terus kemudian di sisi sebelah kanannya Poco F4, di bagian sisi sebelah kirinya Poco F4 dan juga kami buatan Indonesia. Ya, handphone ini memang sudah diproduksi di Indonesia teman-teman. Terus kemudian di bagian atasnya itu kosong, bawahnya juga kosong. Terus kemudian di bagian belakangnya kita bisa lihat nilai jual utama dari si Poco F4 ini. Yang pertama dia menggunakan chipset Snapdragon 870, ya masih sama kayak Poco F3 kemarin. Terus kemudian dia pakai E4 AMOLED ya teman-teman. Tapi di sini keterangannya AMOLED aja 120 Hz. Dia bentang layarnya ada di 6,67 inci dan touch sampling rate-nya dia ada di 360 Hz dan juga refresh rate-nya di 120 Hz. Kemudian di sini dia ada nilai jual utamanya lagi, yaitu kameranya ada di 64 megapiksel. Kalau yang di Poco F3 kemarin tuh kalau nggak salah dia ada di 48 megapiksel aja ya teman-teman. Terus kemudian di sini chargernya turbo charge 67 watt. Kalau kemarin itu yang ada di Poco F3 dia cuma 33 watt. Dan kapasitas baterainya di sini ada di 4500 mAh. Warnanya adalah Nebula Green. Dan ini gue kebetulan dapetnya yang RAM 8GB dan internal storage ada di 256GB. Diproduksi di PT Satnusa Persada Tbk. Dan yuk kita langsung buka aja unitnya. Sebenarnya ini udah dibuka kemarin. Udah dibuka tadi teman-teman di tokonya Poco Store. Karena memang regulasinya mereka adalah di unboxing di sana gitu teman-teman. Kalau misalkan emang ada apa-apa unitnya bisa langsung ditukar seperti itu. Dan ya langsung kita buka aja handphonenya. Oke ya, oke dia sudah terbuka teman-teman. Ada satu box lagi di sini warna kuning ya. Coba kita lihat isinya apa. Kita dapat SIM card ejector di sini. Terus kemudian kita dapat ini jack audio adapter ya atau dongle dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm yang menandakan bahwasannya si Poco F4 ini dia nggak punya jack audio teman-teman ya, nggak punya jack audio 3,5 mm. Terus kemudian kita di sini dapat kartu garansi. Ya ini buku manual ya, buku manual bukan kartu garansi. Terus kita juga di sini dapat yang ini, nah ini baru dia kartu garansinya teman-teman. Dan ya service centernya lumayan banyak ya untuk si Poco ini sekarang. Entah apakah mereka joinan sama Xiaomi atau enggak, gue juga kurang tahu kalau untuk service centernya. Tapi ini di sini keterangannya memang sudah banyak untuk service centernya. Terus kemudian kita dapat ya ucapan terima kasih dari bos Poco, Bung Andi ya. Ayo beraksi bersama Poco. Udah bukan Alvinse lagi ya, dia udah dimutasi ke India. Terus kita dapetin stiker. Wah ini jujur baru ya teman-teman, gue dapetin stiker ini karena di Poco F3 yang kemarin itu gue nggak dapetin stiker. Tapi ini gue sekarang dapet speaker nih untuk yang sekarang. Passionate, powerful, cool, fast, young, fun. Wah yang fun gitu ya. Oke di Poco dan bla bla bla. Dan kemudian kita di sini dapet casing teman-teman ya. Casingnya itu dia bening aja seperti ini dan ya ini nunjukin bahwasannya memang sekarang bentuknya handphone sudah mengotak teman-teman ya. Oke mengotak ya.
Ini bentuknya agak mengotak. Ya memang desain-desain handphone zaman sekarang udah seperti itu teman-teman ya. Udah kotak-kotak kayak gitu. Terus kemudian kita dapat handphonenya ini teman-teman. Ya ini handphonenya warna green. Ya gue taruh dulu di sini. Terus kemudian di sini kita dapat lagi kabel data. Kabel datanya USB Type-C. Apakah dia warna ungu? Warna ungu bukan. Warna ungu mah di brand Cina yang satu lagi. Ini warna orange teman-teman. Aduh ini agak susah nih ngeluarinnya nih teman-teman nih. Nah ini dia nih teman-teman nih. Warnanya adalah warna orange seperti ini. Sudah USB Type-C ya. Oke, kita dapat apa lagi di sini? Ya, kita dapat charger tentunya. 67 watt teman-teman ya. Masih dapat charger. Ya, gue masih bersyukur sekali chargernya nggak harus beli terpisah walaupun yang katanya ramah lingkungan. Tapi dengan kita beli charger terpisah, itu ada packagingnya lagi. Justru malah nambah kan ya. Ya, ini chargernya 67 watt teman-teman. Poco ini dia klaim kalau nggak salah 17 menit untuk ngecasnya ya. Tapi nanti kita akan coba di video reviewnya. Kita saat ini cuman untuk unboxing aja teman-teman. Dan ya kita sekarang ke handphonenya. Ini gue bersihin dulu ya teman-teman. Gue rapihin dulu supaya nggak berantakan. Oke, ini gue tutup aja di sini. Dan ya kita sekarang di handphonenya. Oke, warnanya hijau ya. Di sini ada nilai keterangan nilai jual utamanya lagi dari si Poco F4 ini, ada Snapdragon 870. Masih sama sekali lagi teman-teman, sama Poco F3 ya, karena memang itu prosesornya emang masih ngebut banget sih ya si Snapdragon 870 ini dengan 5G. Dan juga di sini dia ada Liquid Cool teknologi 2.0. Layarnya AMOLED dot display 120 Hz 6,67 inch dengan touch sampling rate-nya 360 Hz. 64 megapiksel kamera with OIS teman-teman, dan juga 20 megapiksel front kamera dan 67 watt turbo charging dengan kapasitas baterainya di 4500 mAh. Oke, kita akan buka di sini teman-teman. Oke. Iya. Warnanya coy. Warnanya hijau. Oke, warna hijau ini kayak seakan-akan sekarang lagi ngetren ya. Berkat handphone buah-buahan itu yang ngeluarin warna hijau ya, sekarang jadi banyak handphone yang kayaknya warna hijau ya. Oke, ini kita kletek dan ya teman-teman lihat ini teman-teman, keren. Warna hijaunya ya. Kenapa gue pilih warna hijau? Karena kayaknya kalau warna kuning itu kan udah pokok banget ya teman-teman ya. Jadi ya udah gue coba pilih yang warna hijau supaya ya ada sedikit perbedaan gitu ya. Dan ya ini dia rata ya teman-teman, rata ya, ciri khas handphone zaman sekarang ya yang dibikin flat-flat untuk bezelnya. Dan kita tur dulu untuk body-bodinya ya. Di bagian sebelah kanannya kita bisa lihat ada tombol fingerprint di sini dan juga ada volume up serta volume down. Cuman yang gue agak sayangkan di sini dia rata ya teman-teman untuk fingerprintnya. Jadi kayak kalau yang kemarin itu kan kayak ada sedikit cekungan gitu, jadi gue masih berasa enak gitu kalau misalnya pas ngeraba. Kalau kayak gini dia cenderung rata ya, walaupun ada sedikit sih jeda ya. Dan untuk tombol volume up volume downnya ini juga dia nggak dibikin terpisah dan nyambung seperti ini aja. Jadi ya kita harus tahu kalau ke atas itu naikin volume, kalau ke bawah ya nurunin volume gitu teman-teman. Terus di bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada infrared blaster, ada lubang stereo speaker ya, dia memang sudah stereo speaker. Terus juga ada mikrofon di sini teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini polosan aja teman-teman ya, nggak ada apa-apa di sini, bahkan untuk garis antena pun juga nggak ada. Gue agak bingung nih, ini dia pakai polikarbonat atau pakai apa ya, atau pakai metal ini bodinya. Tapi kalau gue rasa-rasain sih, ya gue nggak bisa ngomong deh nih pakai polikarbonat apa pakai kaca. Feelnya sih kayak kaca, tapi kalau diketok-ketok ya kayak polikarbonat ya. Untuk bezelnya pun juga sama gitu, kayak ya nggak kopong gitu teman-teman, nggak kopong. Tapi ya kayaknya sih ini polikarbonat ya. Kalau misalkan kalian lebih tahu bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terus kemudian di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada untuk SIM tray ya, SIM tray juga ada mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada mikrofon, bukan mikrofon apa sih ini namanya?
speaker lagi teman-teman ya, speaker bagian bawahnya. Sedangkan untuk di bagian belakangnya kita bisa lihat di sini ada tertulis Poco 5G ya. Ada tertulis Poco 5G di sini dan juga ada 64 megapiksel kamera, triple kamera di sini setupnya teman-teman. Dan juga dia sudah ada OIS-nya. Sekarang gue penasaran pengen lihat untuk SIM tray-nya dulu. Dia hybrid atau bisa pakai micro SD lagi. Ataupun juga dia nggak hybrid ya. Coba gue lihat dulu di sini teman-teman. Waduh, meleset. Oke, iya. Oke, ternyata dia masih mengusung apa namanya ya, sistem yang sama atau format yang sama seperti Poco F3 yang masih belum bisa pakai micro SD. Jadi cuman dual speaker. Bukan dual speaker, cuman dual SIM aja. Tapi dia di sini ada karetnya ya. Infonya sih dia udah support IP53 ya, karena di Poco F3 yang kemarin pun juga dia masih support IP53. Jadi ya, yang ngebedain sebenarnya antara Poco F4 dengan Poco F3 itu ada di kameranya dan juga untuk pengecasannya teman-teman, serta emang modelnya yang juga udah beda. Dan gue mau nyalain handphonenya dan kita akan lanjut lagi ya setelah gue setup kameranya. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan ya ini adalah tampilan pertama ya saat pertama kali handphone ini dinyalakan. Ya jujur ini kayaknya udah ada sedikit perbaikan ya, karena di beberapa Poco yang kemarin mulai dari yang X3 NFC terus juga Poco F3 gue nemuin kondisinya menunya itu nggak nampil di layar utamanya, di layar depan itu nggak nampil, tapi ini udah langsung nampil. Ya sedikit perubahan lah ya, perbaikan di seri Poco untuk MIUI-nya. Dan ya seperti ini teman-teman, gue juga udah setup untuk fingerprint. Kita akan coba untuk fingerprintnya. Oke, ini fingerprintnya lumayan oke ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Tapi tadi sebenarnya gue udah coba ya, dia jadi kayak harus dipencet dulu untuk fingerprintnya dia baru nyala gitu, ataupun juga harus ngepas banget untuk posisi jempol gue ini harus ngepas banget gitu ya, baru dia bisa nyala. Dan ya impresi pertama gue mengenai handphone yang satu ini, jujur ini kayaknya bukan Poco yang gue kenal. Ini terlalu mewah buat sebuah Poco gitu ya. Kalau misalkan gue lihat Poco yang kemarin kayak Poco F3 itu kan dia yang gue punya itu yang warna biru ya teman-teman ya, itu emang kelihatannya anak muda banget, tapi ini terlihat mewah sekali untuk sebuah Poco ya. Untuk seekor Poco ini terlihat mewah sekali dengan ya udah polosan aja di bagian belakangnya, nggak ada aksen-aksen yang menunjukkan dia itu Poco gitu kan. Ini wah, ini terlihat elegan sih menurut gue ya. Ini nggak kelihatan kayak Poco kalau menurut gue gitu ya. Ini lebih kayak handphone-handphone yang mahal gitu harganya. Ini seperti ini teman-teman untuk bagian belakangnya. Dan kita coba untuk kameranya dulu nih teman-teman. Sekarang untuk kameranya kita tes dulu ya. Oke, saat aplikasi digunakan dan iya. Oke, miring aja. Oke, dia hasilnya seperti itu. Terus kita coba untuk yang ini, Poco F4 GT ya. Untuk Poco F4 GT ini harganya 899 ya, 8,9 juta kurang 1000 ya. Dan oh iya teman-teman, gua udah ada wawancara eksklusif sama bosnya Poco teman-teman. Tapi nanti itu ada di video terpisah ya. Jadi pantengin terus channel gue. Dan ya mungkin segitu aja ya unboxing dan juga impresi pertama gue untuk si Poco F4 ini teman-teman. Oh ya lupa, gue pengen coba lihat untuk settingannya dulu ya. Gue coba pengen lihat about phone-nya ya, ada di mana dia di sini. Oke, kita langsung masuk ke settingan tentang telepon ya. Dia udah pakai MIUI global ya 13.0.2. Sedangkan untuk penyimpanannya dia di sini 256 GB dan sudah terpakai 26,3 GB. Ya nggak gede-gede banget sih ya, standar di situ. Dan ya ini RAM-nya 8 GB teman-teman. Dan ya segitu aja video impresi dan unboxing gue mengenai si Poco F4 ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Dan seperti biasa
VK Progress. Siap, jangan lupa di subscribe juga channelnya VK Progress ya teman-teman. Nanti gue taruh linknya di bawah. Dan ya seperti biasa gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.